Sudah ini ya, sudah terhubung ya. Baik. Di sini aku Desya yang akan menemani Kak Felix juga untuk sharing hari ini. Jadi salam kenal Kak Felix. Sebelumnya Salam kenal Kak boleh Desya. Baik. Di sini teman-teman boleh perkenalkan ada Kak Felix Haridinata selaku founder dari Midas Cuan, Midas Cuan ID untuk akunnya. Di sini boleh perkenalan dulu Kak. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama saya Felix. Jadi saya salah satu founder dari midascuan.id. Jadi Midas Cuan ini komunitas saham. Teman-teman di sini senang untuk ngulik-ngulik soal saham, nyari-nyari. Kita sebutnya emiten harta karun Kak. Jadi emiten-emiten itu bisa ngasih return yang memuaskan lah bagi kita. Jadi seperti itu. Oke, perkenalan singkat dari Midas ini sendiri ya. Nah, kalau kalau boleh tahu nih Kak, kan Kakak bilang tadi Kak Felix ini salah satu founder. Memang Midas tuh ada berapa founder sih dan kayak, oh berarti memang didirikannya bersama-sama gitu ya Kak? Ya, jadi kita itu ada kalau founder awalnya ada dua, jadi saya sama adik saya. Adik saya pegang IT, jadi saya lebih ke analisnya. Terus di tengah jalan ada teman saya Bro Fakran, dia join jadi co-founder juga. Jadi dia tuh yang megang marketing lah, seperti itu. Dia Oh, dua orang yang oke. tiga orang utama. Oke, cukup jelas. Nah, di sini, oh ya, sebelumnya izin menggunakan masker karena memang kondisinya sedang di kantor juga dan berada dalam keramaian gitu ya di sini. Eh, Oke, kita masuk ke perkenalan dari Midas atau komunitas Midas ini nih Kak. Eh, untuk Kak Felix ini sekarang kesibukannya apa dan di Midas ini sedang apa ya, akan ada program apa atau bagaimana Kak? Oke, kalau kesibukan saya karena kan saya nih invest kan full time juga. Jadi ya kesibukannya setiap hari itu baca-baca laporan keuangan, terus input-input laporan keuangan, misalnya analisa, ikut-ikut event-event dari emiten. Kadang mereka kan ada public expose, kadang mereka ada RPS, terus sambil ada Midas Cuan, jadi kita juga bikin-bikin konten soal saham. Jadi ya lebih kurang seperti itu kalau kesibukan saya sekarang. Oke, kalau dari sebenarnya tujuan eh, Kak Felix dan teman-teman, khususnya yang para pendirinya gitu ya, para foundernya dari Midas Cuan ini, sebenarnya tujuan untuk membangun Midas tuh apa sih? Maksudnya apa ya? Membangun komunitas ini tuh apa aja sih tujuan-tujuannya gitu? Dan linear gak sih untuk keberjalanan di sejauh ini? Oke, kalau kalau tujuan sih sebenarnya awalnya kan sebenarnya awalnya tuh Oke, oke, lanjut. udah balik lagi. Oke, nah sebenarnya awalnya itu kan saya memang eh, sewaktu pertama kali kerja kan memang di pasar modal ya, jadi di salah satu sekuritas saya sempat kerja di situ. Singkat cerita itu tahun 2017. Nah berjalan kan sudah resign, sudah keluar. Eh, Terus di tahun 2020 itu cukup apa ya, cukup senggang lah waktunya kan. Ya udah, dan setiap kali kita kayak analisa kan itu ada apa ya, kayak kita kan saya dokumentasikan, jadi saya tulis kenapa saya suka dengan emiten ini, apa aja resiko-resikonya, terus menurut saya ini yang bagusnya apa segala macam, itu kan saya tulis kan poin-poin. Nah terus saya lihat juga ternyata saya coba share ke Instagram. Kita bahas itu di 2021, kita coba lah bahas soal saham. Ya ternyata lumayan lumayan rame. Awalnya saya pikir emang ada ya yang orang orang kamu tuh mau analisa saham sedetail ini, emang ada ya. Oh ternyata pas kita coba, oh ternyata ada. Ya udah, dari situ berjalan. Terus awalnya sih tujuannya nggak yang gimana gimana, cuma karena memang seneng seneng ngulik, seneng analisa. Kita ada dokumentasi analisa bisa kita share, ternyata lumayan ramai. Ya udah, dari situ berjalan. Lebih ke seperti itu sebenarnya.
sambil sharing-sharing ternyata baru baru lihat, oh ternyata banyak orang nih yang dia pengen ngerti tapi mungkin nggak tahu gimana cara, mungkin awam kan, nggak langsung dari nggak langsung nggak bukan pelaku di pasar modal, mungkin kayak orang awam aja yang memang mau investasi. Udah kita share analisa supaya membantu mereka juga bisa memahami nih emiten apa yang bagus tuh, yang kayak mana sih, emiten yang bisa kasih untung untung lumayan itu kayak mana sih, gitu gitulah. Jadi tuh tujuannya lebih ke seperti itu. Oke, jadi istilahnya kenapa ini sampai terbangun hingga sejauh ini juga Midas karena memang menyatukan para investor yang memang ternyata tertarik juga nih dengan bahasan-bahasan yang ada di Midas gitu ya Kak. Karena Ya, sejauh ini mungkin Midas juga menyediakan banyak literasi tentang investasi gitu ya Kak ya. Nah, ya benar. di sini suaranya cukup jelas kan ya? Jelas kok Kak, jelas. Jelas. Oke, baik. Nah, di sini dari tujuan tadi Midas yang memang dari awalnya kenapa Midas itu ada dan hingga saat ini Midas berjalan, berarti kan sudah cukup linear gitu ya, bisa dikatakan. Nah, untuk topik bahasan hari ini nih, kita kan tentang investasi ilegal. Jadi tentang milenial kawal investasi ilegal yang mana karena melihat dari beberapa kondisi saat ini tentang maraknya investasi ilegal yang mana investasi bodong juga udah apa ya memakan banyak korban gitu ya. Gimana sih kita sebagai milenial apalagi yang baru mau berkecimpung di dunia investasi bisa terhindar dari uh, investasi tersebut kayak gitu. Nah, di sini kira-kira linear kan dengan tujuan Midas sendiri dan memang kondisi Midas saat ini gitu. Tentu Kak, tentu linear lah. Kita sejalan ya, ikut dengan ya, pemerintah juga pengennya eh, lebih banyak literasi keuangan, lebih banyak literasi soal investasi, ya pasti kita support. Oke, oke, bagus. Berarti hari ini cocok nih kita akan diskusi bersama Kak Felix selaku dari founder Midas itu sendiri. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kenapa sih kita sebagai milenial yang mana sebenarnya pengen kita melek investasi, tapi kadang masih ragu untuk memulainya gitu. Nah, kenapa sih kita ini sebagai milenial perlu untuk tahu pentingnya investasi dan apa aja sih pentingnya investasi menurut Kak Felix ya? Oke, kenapa harus mulai sekarang ya, milenial ya? Karena efek dari ketika kita invest itu, efek dari compounding itu luar biasa. Saya ngerasain dari 2014 sampai sekarang ya, baru 8 tahun sih, di 2015 sampai sekarang saya juga di dalam 8 tahun itu ngerasain efek dari compounding itu luar biasa. Kalau saya hitung-hitung kasar, kayaknya saya punya total peningkatan aset itu kayak ada 10 kali kali. Jadi saya hitung dari yang saya deposit berapa, terus sekarang jadi berapa, itu kayaknya ada meningkat 10 kali pada dalam 8 tahun. Apalagi kalau misalnya uh, udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, apalagi kita mulai dari muda gitu kan. Sedari muda kita mulai, yaitu efek compoundingnya tuh lebih lebih luar biasa, yang seperti Warren Buffett bilang kan. Dia bilang yang dia lakukan tuh sebenarnya simple-simple aja, tapi kenapa dia bisa sukses banget, kaya banget dari sana, karena dia mulainya sejak muda. Jadi kayak ibaratnya bola salju, tapi dia di atas lereng yang panjang gitu. Jadi efek compoundingnya bergulung-gulung. Ya karena dia mulai dari muda, akhirnya sampai tua tuh menggulung terus, makin besar makin besar. Nah itu menjadi, menurut saya itu yang harus kita lihat ya sebagai milenial, atau mungkin Gen Z ya yang masih muda. Sedari muda kita mulai investasi itu, efek compoundingnya luar biasa. Oke, jadi memang itu bisa bisa dikatakan itu bisa dijadikan alasan utama kita bisa mulai investasi dari sekarang gitu ya. Tentunya dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan nih Kak. Nah, eh, selain dari melek investasi yang tadi kita udah bicarakan gitu. Nah, faktor apa aja sih yang emang perlu diperhatiin, terutama untuk kita yang baru ingin memulai investasi? Yang harus diperhatikan sih menurut saya, eh, teman-teman tahu apa yang Anda beli gitu. Jadi itu hal yang wajib banget kita ngerti ya. Jadi kita ngerti nih apa yang kita beli. Jadi kita beli bukan hanya ikut-ikutan orang, bukan hanya baca-baca di suatu tempat, dengar bisikan orang ya, dengar
dengar hasutan-hasutan kita ikut gitu, enggak, tapi memang kita paham nih apa yang kita beli. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, waktu awal ketika saya baru mulai investasi itu, saya investasi ya udah, saya pikir saham itu ya udah cap aja naik turun ya. Jadi kayak pas dia naik, wah hijau beli gitu. Pas dia turun jual, takutnya makin turun segala macam. Nah tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai sadar bahwa di balik perusahaan itu kan di balik saham itu kan ada perusahaan ya. Jadi dia bekerja, ada manajemennya, ada produknya. Bisa jadi teman-teman dari produk yang teman-teman konsumsi itu bisa jadi ide investasi gitu. Nah, jadi itu satu step untuk kita tahu nih apa yang kita beli. Jadi jangan sampai kita beli satu saham tapi kita nggak tahu produknya apa, dia bisnisnya apa, kita juga nggak tahu kenapa produknya lebih bagus dari kompetitor, kita juga nggak tahu apa hutangnya berapa misalnya, atau dia bisa ngasihin laba berapa dalam setahun. Itu kan hal yang harus kita tahu. Jadi itu, nah untuk tahu itu kita mesti ngerti basic accounting. Jadi itu pasti ngerti basic accounting, nggak harus ngejelimet seperti di kuliah gitu, enggak, tapi ngerti aja, bisa baca gitu, ini company dapat untung berapa sih dalam setahun, dia punya hutang berapa, dia punya uang cash berapa, dia punya aset apa aja. Yang penting bisa baca itu dulu. Itu satu step awal lah untuk teman-teman bisa mulai berinvestasi. Oke, jadi kita memang perlu tahu basic tentang produk apa yang mau kita beli, dan juga tentang perintilan-perintilan lain terkait dengan dia tuh biasa menghasilkan keberapa, dan kayak sejauh apa yang bisa kita dapat dari produk tersebut, kayak gitu kan Kak. Nah, itu mungkin bisa kita tahu juga seiring berjalannya waktu, setelah mungkin kita bisa membaca dan terbiasa dengan membaca produk-produk tersebut. Itu kalau misalnya ya kita udah paham dan juga kita udah sering gitu ya, jadi kayak practice make perfect. Nah di sini selain daripada kita harus tahu apa yang kita beli dan apa yang mau kita invest, itu kira-kira risiko apa aja sih Kak yang mungkin terjadi kalau misalnya kita baru ikutan atau baru investasi tapi belum tahu pasti gitu tentang produk-produk tersebut atau apa yang mau kita investasikan? Resikonya ya ketika pasti resiko kerugian ya. Jadi kayak misalnya kalau especially contohnya investasi, kita nggak saham gitu kan, dia saham itu nggak pasti naik terus kan. Jadi dia bisa aja turun dulu ya, diam dulu berapa bulan ya baru naik. Saya pernah beli satu saham, dia 9 bulan di situ aja diam gitu, 9 bulan. Kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita beli, padahal kalau misalnya kita lihat labanya tuh meningkat terus di dalam periode itu ya, periode 9 itu labanya meningkat terus, tapi harga saya flat, diam gitu. Ya kita bisa lihat dari situ, kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita beli, nggak sabar lah nunggu 9 bulan nggak jalan-jalan nih, duit gue nggak muter gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngerti, kita baca laporan keuangan ya, labanya meningkat terus loh dalam 9 bulan itu. Ternyata setelah 9 bulan harga sama naik 2 kali lipat. Itu di saham, ada satu saham di dalam 2021 yang kita beli 9 bulan dia diem, tapi laba meningkat ya, baru setelah itu harganya naik. Jadi kalau misalnya kita nggak paham apa yang kita beli, pada saat diemnya atau saat turun deh kan, kalau misalnya diem ya mungkin kita nggak terlalu rugi gitu, tapi pada saat turun kita nggak paham apa yang kita beli, ya itu lebih beresiko. Kita bisa jadi kayak kita beli dalam tanda kutip barang yang tidak bagus gitu ya, kita beli barang tidak bagus tapi kita pikir dia bisa naik ya, itu susah kan dalam investasi. Jadi kalau misalnya kita nggak paham apa yang kita beli, kita pasti pegangannya nggak kuat gitu ketika harganya turun, ketika harganya diem, atau ketika harganya naik pun. Kalau misalnya kita nggak paham kita beli, harga sahamnya naik 10%, naik 5%, kita udah pengen gatel, udah pengen ambil gitu kan. Tapi kalau misalnya kita paham, ini masih jauh value-nya masih jauh di atas, kita masih bisa tahan untuk keep gitu. Jadi resikonya ya selain kerugian juga ketenangan mental sih. Kalau misalnya kita nggak apa, pasti mentalnya nggak tenang.